Selamat datang di Fight Recap dari para fighter. UFC Fight Island 7 berhasil digelar pada tanggal 16 Januari 2021, di mana terdiri dari 6 laga undercard dan 5 laga main card. Dan pada Fight Recap kali ini, gue ingin membahas 5 laga di main card, yang main eventnya mempertemukan Max Blast Holloway versus Kelvin The Boston Finisher Qatar. Kita mulai dengan laga pembuka main card, di mana pada kelas middleweight mempertemukan Punahele Soriano versus Duško Todorovic. Kedua fighter datang dalam laga ini dengan rekor sempurna tak terkalahkan. Punahele Soriano dengan 7 kemenangan, sedangkan Duško Todorovic datang dengan 10 kemenangan tak terkalahkan. Pertarungan kedua fighter ini berlangsung hanya dalam ronde pertama. Beberapa pukulan dari Soriano membuat Todorovic beberapa kali terjatuh, dan puncaknya ketika di akhir ronde pertama, saat waktu menyisakan 12 detik, wasit Herdin menghentikan pertandingan setelah hook kiri dari Soriano berhasil merobohkan Todorovic, dan dengan ini Soriano berhasil mempertahankan rekor sempurnanya menjadi 8 kemenangan. Beralih ke pertandingan kedua, Joaquin Buckley versus Alessio Di Chirico. Joaquin Buckley datang dengan kepercayaan dirinya usai memenangkan pertandingan terakhirnya dengan knockout yang spektakuler melawan Impa Kasanganay, di mana knockout spektakuler itu berhasil masuk dalam daftar knockout terbaik tahun 2020. Namun hasilnya berbeda saat ia melawan Di Chirico. Tendangan keras Di Chirico yang telak mengenai kepala Buckley membuat Buckley roboh. Wasit pun langsung menghentikan pertarungan, dan Di Chirico memenangkan laga ini dengan knockout yang luar biasa. Dan dengan performa yang luar biasa ini, Di Chirico mendapat bonus Performance of the Night. Memasuki pertandingan ketiga, di kelas welterweight, Santiago Ponzinibbio akhirnya kembali ke oktagon dan dipasangkan dengan Li Jingliang. Gue ingin membahas sedikit mengenai Ponzinibbio. Ia adalah fighter asal Argentina yang datang di laga ini dengan rekor bertanding 27 kemenangan dan hanya 3 kali kalah. Untuk rekor bertanding yang sebagus ini, Ponzinibbio harusnya berada di top contender. Namun cedera kaki yang serius memaksa ia untuk beristirahat selama 2 tahun. Pertandingan terakhirnya terjadi saat ia menghancurkan Neil Magny melalui knockout pada tanggal 17 November 2018 di main event UFC Fight Night 140. Ponzinibbio memiliki knockout power yang mengerikan, di mana dari 27 kemenangannya, 15-nya diraih dengan KO atau TKO. Daftar korbannya antara lain merupakan fighter top seperti Neil Magny, Mike Perry, dan Gunnar Nelson. Dan setelah 2 tahun beristirahat, kini kandidat penantang di kelas welter ini kembali dan bertarung melawan Li Jingliang. Ponzinibbio yang lebih diunggulkan di laga ini harus kalah melalui knockout setelah hook kiri dari Li berhasil menjatuhkannya di menit akhir ronde pertama, dan Li Jingliang berhasil memberikan sambutan yang mengejutkan di laga ini. Dan dengan performa yang luar biasa dari Li, ia mendapat bonus Performance of the Night di malam itu. Di co-main event, bertarung mantan juara interim divisi welterweight, Carlos Condit melawan Matt Brown. Kedua fighter merupakan veteran di UFC yang sebenarnya sudah melewati masa jayanya. Namun pertandingan tadi malam seakan membuktikan bahwa performa keduanya belum habis. Di ronde pertama, terlihat Brown lebih mendominasi dengan groundnya, dan menurut gua, babak pertama dimenangkan oleh Brown. Memasuki babak kedua dan ketiga, Condit membalikkan situasi dan lebih menguasai 2 ronde tersebut. Hasil akhir pun berakhir dengan kemenangan unanimous decision 30-27 untuk kemenangan Condit. Sekarang kita memasuki main event yang ditunggu-tunggu, yaitu laga antara Max Blast Holloway versus Kelvin The Boston Finisher Qatar. Pertandingan di divisi featherweight ini dimulai dengan jab kiri dan leg kick dari kedua fighter. Max Holloway lebih dominan di ronde ini dengan melancarkan beberapa kali spinning back kick yang mendarat tepat di tubuh Qatar. 10-9 untuk Max di ronde ini.
Memasuki ronde kedua, laga masih didominasi oleh Max Holloway. Spinning back kick, pukulan combo dan elbow-nya berhasil membuat Qatar sempat kehilangan keseimbangan, dan efek dari elbow yang dilemparkan bertubi-tubi berhasil melukai Qatar. Max Holloway benar-benar menyiksa Qatar di ronde ini. Di ronde ketiga, Qatar perlu mengubah permainannya. Ia sempat melepaskan beberapa pukulan telak ke wajah Holloway. Namun karena ia berhadapan dengan fighter yang punya level boxing terbaik, jual beli pukulan ini pun masih didominasi oleh Max Holloway. Dan ronde ini lagi-lagi menjadi milik Max Holloway. Di akhir ronde ketiga ini, jalan satu-satunya Qatar untuk bisa memenangkan laga ini adalah dengan knockout. Namun, ayolah, yang dihadapinya ini adalah Max Holloway, fighter yang belum pernah mengalami kekalahan knockout selama karirnya. Dan memasuki ronde keempat, Holloway malah tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Kejadian ini mengingatkan kita pada laga Max Holloway melawan Brian Ortega, di mana Max benar-benar menghabisi Ortega yang datang dengan rekor sempurna tanpa kekalahan tersebut. Dan di ronde keempat ini, seakan menandakan kalau harapan Qatar untuk memenangkan laga ini sudah tipis. Memasuki ronde kelima, fakta bahwa Qatar masih berdiri di ronde ini patut kita puji. Menahan berbagai pukulan dari Max Holloway sampai ronde ini menunjukkan ketahanan tubuh yang luar biasa. Laga pun masih berjalan seperti biasa. Max Holloway masih belum menurunkan tempo serangannya. Qatar sempat melemparkan beberapa pukulan, namun tidak berpengaruh terhadap Holloway. Akhir dari pertandingan yang sangat luar biasa ini harus melalui penilaian juri. Dan seperti yang kita saksikan dari ronde pertama, ketiga juri memenangkan Max Holloway dengan 50-43, 50-43, dan 50-42. Dalam laga ini, Max Holloway memecahkan rekor signifikan strike terbanyak dalam satu pertandingan dengan 445 strike. Rekor sebelumnya pun dimiliki oleh Max dalam laga melawan Brian Ortega di UFC 231 dengan 290 strike. Atas penampilan yang luar biasa ini, laga ini mendapat bonus Fight of the Night. Penampilan dari Calvin Kattar pun patut kita puji. Ia benar-benar menunjukkan hati seorang pejuang. Banyak fighter yang akan hancur bila berada dalam posisinya, namun dia tetap terus bertanding dan mencoba memenangkan laga ini. Dalam post-fight seperti dilansir dalam MMA Junkie, Max menjawab beberapa pertanyaan tentang masa depannya di UFC. Fair enough. Listen, you heard Dana while you're here. Last thing for me, he said title shot probably ought to be next for you. What do you think? I mean, you know, Volkanovski, he's kind of said, I'm not interested in Max at this time. I mean, do you feel like that was the kind of statement performance that if he is victorious, he has to fight you? We see, you know, even with we see what happens, you know, even with Khabib, you know, Khabib is saying that he wants something that's super interesting. You know, maybe I pushed him over the edge a little bit. You know what I mean? We had one of the best press conferences in the world, I think, and we just didn't have to fight, you know, so we could fill that in if he wanted to. And like you said, you just said it. Volkanovski said, this is his words, not mine. He said he wants a different fight. He don't want a tougher fight, guys. Let that sink in. He wants a different fight. He didn't say, I want a tougher challenge. He know who the toughest challenge is. He know it's me. So at the end of the day, I'm not going to force someone to fight me. I'm going to stay ready, do whatever I got to do, and just be ready. Like I said, next week. I'm here to next week. If something happens in this crazy, wild sport, don't be surprised, man. Tune in next week to the pay-per-view, huge pay-per-view. There's a bunch of surprises happening. Max Holloway memberikan komentar terkait Khabib Nurmagomedov yang akan memberikan keputusan terkait masa depannya di UFC pada malam UFC 257 nanti. Dan tentunya, Max Holloway yang hampir bertarung dengan Khabib pun turut menunggu dan siap untuk melawan The Eagle jika ia bersedia. Itu dia fight recap UFC Fight Island 7 dari para fighter. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa jaga kesehatan, mengingat UFC 257 nanti akan memberikan kejutan di dalam maupun luar oktagon.